Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat yang karenanya kita bisa mengawali kehidupan kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah dan tentu kita berdoa mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, di salah satu ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri ulul albab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-191 sampai dengan 194 dari surat Ali Imran, yang mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal. Di situ di ayat yang ke-193-nya Allah berfirman tentang ciri-ciri ulul albab itu dalam bentuk doa. Dan doanya itu ada 2 poin besar, yaitu Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Bapak sekalian, yang saya maksud dengan 2 poin di sini adalah poin pertama, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada kami agar kami beriman, maka kami beriman. Dan kalau kita lihat di kesimpulan makna dari doa ini adalah bahwa ciri ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki respon tinggi di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang cerdas yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki respon tinggi terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu seruan berupa perintah untuk segera dilaksanakan, atau seruan itu berupa larangan untuk segera dijauhi dan ditinggalkan. Nah, dari sinilah kita kemudian menjadi tahu bahwa kalau orang itu merasa punya kecerdasan, merasa pintar, sesungguhnya inilah sifat yang harus dimiliki. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan tidak terjadi di kita, seringkali semakin orang itu merasa pintar, maka saat itu pintar pula untuk berkelit dalam
menghindari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepertinya kita penting untuk membaca doa ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-193 dari surat Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Nah, disinilah seorang mukmin itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki kecerdasan spiritual. Semua kita tahu bahwa Allah itu menganugerahkan kepada kita sesungguhnya berbagai macam kecerdasan. Tentu yang pertama-tama adalah kecerdasan intelektual. Pada dasarnya secara intelektual orang itu memiliki kemampuan masing-masing. Pada masa Rasulullah SAW, kenapa masyarakat Arab waktu itu disebut sebagai jahiliyah? Apakah mereka tidak cerdas secara intelektual? Mereka cerdas secara intelektual. Abu Jahal itu disebut Abul Hakam, mendapatkan julukan Abul Hakam yang maknanya adalah bapaknya hukum, karena dia dikenal pintar sekali, memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam solusi atas persoalan masyarakat Arab yang ada pada saat itu. Tapi kenapa dia disebut jahiliyah? Karena ketika dia memiliki kecerdasan intelektual, pada saat yang sama dia bodoh secara spiritual. Bagaimana orang itu, atau bagaimana Abu Jahal yang dikenal pintar secara intelektual itu, tapi ternyata menyembah patung, menyembah berhala dan seterusnya. Artinya dia pintar secara intelektual tapi bodoh secara spiritual. Pada kesempatan ini tentu saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah memiliki tingkat istijabah yang tinggi, respon yang tinggi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan atau terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala untuk segera dijauhi dan ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika ada azan berkumandang, kemudian kita gagih-gagih untuk segera menyambut seruan Allah ke masjid dan kemudian melaksanakan sholat. Mudah-mudahan itu adalah bagian atau salah satu cara kita untuk melaksanakan isi doa yang ada di Ali Imran 193 ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Begitu pula seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena ternyata ketika di bulan Ramadan kemarin kita memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk merespon seruan-seruan itu dengan baik, dan tentunya selepas Ramadan ini berlalu, seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala juga harus tetap kita respon dengan respon yang sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya. Itu poin yang pertama di ayat 193 tersebut. Poin yang kedua adalah Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama tadi terkait dengan respon, kecepatan merespon perintah Allah untuk dilaksanakan atau larangan Allah untuk ditinggalkan, maka pada poin yang kedua ini, ciri orang yang cerdas itu adalah orang yang gampang menyadari kesalahannya. Ini saya kira menjadi poin penting untuk kita ketahui bersama dan peringatan buat kita semuanya, karena biasanya orang itu semakin pintar, orang itu semakin lambat mengakui dan menyadari kesalahannya. Bahkan kadang-kadang, dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, kadang-kadang akan muncul orang-orang yang pintarnya itu digunakan untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, di ayat ini, di dalam doa ini, ciri orang yang pintar itu adalah
orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi justru di sini ada kesadaran penuh bahwa meskipun dia pintar, meskipun dia cerdas, kemungkinan dia berbuat salah itu masih tinggi. Karena pada dasarnya manusia itu punya potensi berbuat salah. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam, kata Rasulullah, itu punya potensi salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian persoalan istighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini persoalan mendasar dan penting dalam kehidupan seorang mukmin. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri, yang beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis bab taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu di angka 70 sampai 100 kali. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya adalah bahwa betapa pentingnya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus ini, betapa pentingnya itu semua dalam rangka untuk mengontrol, mengawasi dan evaluasi seluruh perilaku kita yang kita lakukan sehari-hari. Karena Bapak Ibu sekalian, betapa mudahnya orang itu terpeleset, betapa mudahnya orang itu terjatuh. Dan tentu bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tahu persis apa yang harus dia atasi, apa yang harus dia lakukan ketika kemudian terpeleset dalam kehidupannya. Dan karena itulah doa ini juga penting untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang baik. Dan sesungguhnya di penggalan terakhir dari doa itu, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, maknanya ini adalah tujuan utama kita hidup di dunia ini. Yang sekarang kita menjadi apa saja, menjadi dokter, menjadi karyawan, menjadi pegawai, menjadi apa saja dalam kehidupan kita di dunia ini, karena kita seorang mukmin, maka cita-cita besar kita adalah watawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang baik, yang sering kita sebut di ayat yang ke 102 dari surat Ali Imran itu, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan cita-cita besar ini dengan firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.